Iya, kan apa nyapa aku ya langsung nek nyapa kan nek itu kan musim corona ya. Kan musim corona kan nek jabatan kan rame nek. Nah, dia mending kayak gini. Hai WhatsApp internet, jadi balik lagi bareng aku Adam di channel Makodam 77. Jadi kali ini aku kedatangan salah satu teman aku yang kuliahnya di salah satu universitas ternama di Indonesia, yaitu Jan. Bisa kenalan dulu Yan? Hai, perkenalkan nama saya Yanu Farasumbu Wakinina, atau biasa teman-teman tuh manggilnya Yanu. Oke Yanu. Jadi Yano ini juga merupakan salah satu teman aku di SMA yang dulunya juga sekelas dan juga ketua kelas kebetulan di kelas 12 MIPA 8 SMA Negeri 1 Magetan. Nah jadi guys, kali ini channel Makodam 77 punya sesi baru, yaitu sesinya adalah Kepoin Yuk. Jadi ya, di sesi Kepoin Yuk ini merupakan sesi baru channel Makodam 77 yang mana aku mewakili teman-teman penonton juga netizen untuk mengetahui lebih lanjut dan juga mengulik tentang bagaimana saja sih kehidupan mahasiswa di universitas-universitas ternama di Indonesia. Nah gimana ya? Jadi deg-degan atau enggak? Santai aja ya. Lumayan sih. Jadi kali ini teman-teman, Yano ini merupakan salah satu mahasiswa yang kuliah di universitas ternama di Indonesia. Yang universitas ini adalah Universitas Pemekaran dari UI. Wah, pasti punya grade yang sangat tinggi ya Yan. Jadi bisa ini Yan dikenalin Yano kuliah di mana dan jurusan apa? Jadi aku di sini dari mahasiswa APB University atau Institut Pertanian Bogor, yang dimana aku tuh menempuh pendidikannya di Fakultas Kehutanan, terus jurusannya itu hasil hutan. Jadi kayak Pak Jokowi ya, kehutanan. Keren nih. Jadi ini sih Yan, kita mau ulik-ulik tentang bagian general dulu di Institut Pertanian Bogor. Nah, kita lihat dari namanya, Institut Pertanian Bogor. Nah, jadi Yan, sebenarnya apa Institut Pertanian Bogor ini di semua fakultasnya memang membahas mengenai pertanian ya? Kalau tentang itu, yang pastinya kalau untuk setiap fakultasnya pasti ada mata pendidikannya tuh, mata kuliah ya. Itu jurusannya pasti ada berkaitan dengan pertanian. Contohnya itu kalau di semester 1, nggak hanya di semester 1 sih, di tingkat pertama itu ada yang namanya mata kuliah PIP. PIP itu pengantar ilmu pertanian. Jadi setiap mahasiswa yang ada di sana masuk ke tingkat 1 itu pasti dapat mata kuliah itu. Soalnya karena basicnya emang pertanian, jadi mahasiswanya tuh harus menguasai tentang pertaniannya itu apa, terus gitu. Oh, jadi beda dengan universitas-universitas lain yang notabene mungkin ada kayak fakultas pertanian, fakultas peternakan dan lain-lain sebagainya. Tapi di IPB sendiri ini dikhususkan ke dalam pertanian ya? Ya. Oke, menarik sekali ya. Kalau boleh tahu ada berapa fakultas sih ya di IPB sendiri? Kalau fakultasnya itu ada 9 fakultas. Yang pertama tuh ada fakultas pertanian, itu fakultas A. Terus akreditasinya ya? Enggak kayak ini, apa namanya, kayak kodenya itu. Oh, kayak jadi ada kode sendiri ya, gitu. Ada. Kalau biasanya kalau di univ lain kan ada NIM, nomor induk mahasiswa. Oh, okay, setiap NIM kan ada huruf abjadnya kalau di depan. Biasanya gitu. Terus ada fakultas kedokteran hewan, itu fakultas B. Terus ada fakultas perikanan, fakultas C. Fakultas peternakan, itu fakultas D. Terus ada fakultas kehutanan, fakultasnya itu kodenya ada E. Terus ada fakultas teknologi pertanian F. Fakultas G itu fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam. Fakultas manajemen
dan bisnis itu fakultas H, ada fakultas ekologi manusia itu fakultas yang memiliki kode I. Banyak banget ya. Jadi ada 10 ya? 9. Oh 9 ya. Jadi 9 itu dan semuanya harus memahami benar-benar mengenai pertanian ya? Iya benar. Waduh, menarik sekali ya. Nah, ngomong-ngomong mengenai IPB sendiri, apa benar sih ya kalau IPB itu merupakan pemekaran dari Universitas Indonesia yang notabene merupakan universitas yang bisa dibilang terbaik di Indonesia? Iya sih. Itu sejarahnya itu sebelum tahun 1963 itu IPB itu sebelum namanya Institut Pertanian Bogor, dia itu masih Universitas Indonesia tapi basicnya di pertanian. Kan dulu kalau sejarahnya itu Universitas Indonesia itu ada yang pertanian dan yang teknik. Kalau yang teknik itu yang ada di yang ITB yang ada di Bandung. Bandung ya. Ya, Institut Teknologi Bandung itu dulu juga UI gitu. Terus setelah diresmikan sama Insinyur Soekarno tanggal 1 September 1963, barulah IPB berdiri sendiri jadi Institut Pertanian. Jadi mungkin dulu seperti fakultasnya gitu ya? Ya, Fakultas Pertanian yang sekarang sudah diresmikan jadi universitas sendiri gitu ya. Menarik sekali sih ngomong-ngomong tentang IPB. Nah, kalau boleh tahu di IPB sendiri apakah tersedia tempat tinggal seperti rusun yang dikhususkan untuk mahasiswanya? Ya, ada. Ya kayak apa ya, kayak asrama. Kalau di pondok itu namanya kan asrama, tapi kalau yang di IPB itu namanya ada asrama putra, terus ada asrama putri. Oh, gitu. Terus masing-masing sendiri juga dibedakan. Yang asrama putra biasanya tuh jaraknya bisa agak lebih jauh dari asrama putri gitu. Nah, ya mengenai asrama putra dan putri itu sendiri, apakah itu disediakan untuk sebagai opsi atau memang diwajibkan bagi mahasiswanya sendiri untuk tinggal di situ? Iya, itu jadi memang diwajibkan dari IPB-nya sendiri ya, karena ya ada sejarahnya lah, ada suatu hal gitu. Oke. Jadi apakah selama masa perkuliahan itu semua mahasiswa harus tinggal di situ atau seperti apa ya? Kalau untuk yang tingkat pertama itu memang harus diwajibkan. Jadi di semester 1 sampai semester 2 itu memang harus wajib di asrama. What? No, God! No, God, please, no! Karena emang aturan dari IPB-nya gitu. Oke, jadi dari semester 1 sampai semester 2 kita tuh emang benar-benar harus tinggal di asrama ya? Iya. Dan di asrama sendiri apakah fasilitasnya bisa kita dapatkan seperti yang di kos? Maksudnya kita bisa dapat satu kamar sendiri gitu, atau bisa bebas keluar kapanpun gitu, atau ada aturan tertentu ya? Nah, kalau di asrama yang ada di IPB sendiri itu kalau untuk fasilitasnya emang lengkap, tapi nggak selengkap yang ada di kos. Misalnya kalau kita mau masak sendiri gitu, malam-malam lapar gitu kan, masak sendiri pakai kompor sendiri yain. Soalnya kalau di asrama itu ditakutkan kalau bawa-bawa alat-alat elektronik itu kan listriknya tuh listrik bersama ya. Iya. Nanti takutnya kayak terjadi Konsleting konsleting gitu ya? gitu. Oh. Terus sama apa lagi ya? Tapi di sana ada dapur umumnya ya? Nggak ada. Oh, cukup Ya. disayangkan ya? Iya lumayan. Kalau biasanya kalau malam-malam lapar tuh biasanya Gojek gitu. Oh, oke. Tapi apakah tersedia kantin khusus untuk asrama ini ya? Kalau kantin itu hanya ada di beberapa asrama ya yang ada. Soalnya kalau asramanya putra itu ada yang gimana ya, areanya itu dibagi dua. Ada yang area yang agak jauh dari masjid, terus ada yang sama deket sama masjid gitu. Yang deket sama masjid itu biasanya ada kantinnya sendiri. Tapi kalau yang jauh dari masjid ini ya, masjid IPB itu, kalau yang asrama jauh dari masjid IPB itu disediain sama ini koperasi gitu. Oke. Jadi nggak ada kayak makanan nasi gitu, jajan gitu lah. Jadi asrama ini memang disediakan untuk mahasiswa yang kuliahnya di kampus utama ya, Yan? Ya. Mungkin di universitas-universitas Indonesia ternama itu
sistem pengkaderan untuk mengkader mahasiswa-mahasiswa barunya itu mungkin berbeda ya. Sistem pengkaderan IPB itu seperti apa ya? Kalau pengkaderannya itu, kalau untuk IPB sendiri biasanya masuk tahun pertama itu ada kayak mosnya itu namanya MPKMB, masa pengenalan kuliah mahasiswa baru. Itu baru tingkat pertama di semester 1 dan semester 2. Nanti di semester 3 sama 4-nya sendiri ada pengkaderan yang namanya itu MPD dan MPF. MPD itu masa pengenalan departemen dan MPF itu masa pengenalan fakultas. Itu MPD dan MPF-nya itu biasanya itu yang pada umumnya kalau di IPB itu selama 1 tahun. Wow, 1 tahun ya? Ya, di tingkat kedua. Jadi terstruktur gitu ya. Di tingkat pertama itu cuman pengenalan. Ya. Secara generalnya, umumnya. Untuk yang tingkat 2 itu baru ke menjurus ke spesifiknya seperti itu ya. Mungkin bagus sekali ya pengkaderan di IPB ini.